Shalom semuanya. Sehat? Ya, sehat rohani, sehat jasmani. Jadi jasmani ini tubuh ya, tubuh. Haleluya. Saya percaya Tuhan menolong kita, menyertai kita pada hari ini, minggu pertama. Sila jemaat ada yang tidak hadir karena jemaat kita lihat di postingan grup, ada yang lemah fisik, bahkan juga ada yang drop. Kita doakan seperti gimana Wepela, masih baik? Sudah baik ya? Kondisi dan pemulihan ya? Pemulihan, artinya dalam pemulihan. Ya, kita doakan terus. Ini tugas kita, amin. Ya, ini tugas kita sebagai jemaat. Jangan kita lengah. Kadang-kala kita lemah, di situ juga ada pekerjaan iblis. Iblis itu suka melemahkan, apalagi kondisi seperti Wepela ini perlu didukung dalam doa, karena iblis tidak suka, apalagi kondisinya sebagai ayah, sebagai ibu, jadi bebannya besar. Nah, siapa yang tugas siapa itu? Tugas dia, tapi iman dari Wepela perlu juga disokong, didukung dengan iman kita lewat doa. Di balik itu iblis juga dapat mengambil kendali supaya itu dibikin, tapi saya percaya Tuhan lebih besar. Tuhan sedang menjaga Wepela saat ini, amin, menjaga anaknya, tapi juga kita mendoakan terus. Jadi terus kita doakan, nanti kita berdoa bersama-sama kita supaya Tuhan terus menolong dari anaknya. Ini kan pekerjaan iblis, udah dari Wepela tiba-tiba anaknya. Ini iblis tidak senang, kadang-kala seperti itu cara iblis, bahkan tidak tahu yang lain. Saya dengar Pak Noel juga kurang fit, istrinya tidak tahu mungkin menjaga anaknya atau apa. Mari kita harus tahu pekerjaan roh jahat itu nyata. Jadi kita tidak bisa bermain-main saat ini. Kita tidak bisa bermain-main dengan pekerjaan roh jahat. Memang roh jahat tidak kelihatan, itu adalah roh, tetapi pekerjaan daripada roh jahat itu nyata, membuat kita lemah, membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi jangan heran, jadi ketika orang Kristen yang tidak memiliki kekuatan di dalam kerohanian mereka, banyak orang Kristen ketika dalam menghadapi masalah meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman mereka. Bahkan juga bukan hanya meninggalkan iman, lebih parahnya lagi mengakhiri hidup mereka dengan minuman-minuman yang minuman-minuman yang murah tetapi mematikan, yaitu racun, rondo, terus apalagi jenis-jenis racun. Itu kan cara iblis ingin membunuh. Nepateng ada kesingkawang. Kita siap, kita doakan, kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan, tidak apa-apa. Jadi ini tugas kita. Haleluya. Kita masuk dalam firman Tuhan. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Samuel. Ini menjadi pergumulan saya. Jujur, saya ingin sampaikan rahasia firman Tuhan yang belum disingkapkan, tetapi Tuhan singkapkan kepada kami. Saya akan terus ini karena ini keluarga kita. Saya akan singkapkan rahasia firman. Ketika saya ibadah pemandu rumah tangga, saya sama istri, saya akan terus singkapkan. Tapi jangan tersinggung, tapi terima dengan baik-baik. Saya sama istri datang beribadah, Tuhan singkapkan sesuatu, tetapi saya tidak harus bicara secara pribadi. Ada kuasa roh yang ingin coba menghancurkan keluarga dari Pak Samuel. Mengapa demikian? Saya jujur, sebelum itu terjadi, Tuhan dorong saya harus puasa 7 hari, bahkan bukan hanya 7 hari. Saya udah mau hampir 7 hari, 6 hari, tetapi saya rindu. Tetapi Tuhan izinkan saya bukan hanya puasa 7 hari, saya akan berlanjutan. Itu enggak tahu sampai kapan Tuhan izinkan. Itu saya bilang sama istri saya minta izin, saya minta maaf ya, karena puasa saya minta izin. Kalau saya tidak seperti romantis, ini penting, bukan berarti saya sengaja. Saya harus punya hubungan dengan Tuhan. Ketika saya puasa, saya berangkat untuk ibadah rumah tangga di itu.
ngobrol-ngobrol, saya ngomong sama istri pulang, ada spirit yang ingin coba menghancurkan keluarga ini. Ada spirit roh jahat yang ingin menghancurkan keluarga dari Pak Samuel, membuat keluarga, tetapi spirit itu berlahan-lahan tetapi pasti. Tapi ketika saya pulang, kita berdoa untuk keluarga ini. Saya minta maaf, tetapi ini penting. Spirit itu ingin memakai Samuel, ingin memakai Samuel, sehingga spirit itu memakai Samuel, sehingga suami sama anak tidak suka dengan sikap ini, terus terang ya. Tetapi saya katakan jangan sampai spirit itu, tetapi berlahan-lahan ini spirit. Tapi saya udah berdoa, saya pulang sampai kayak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu jangan sampai. Pak Pendeta, kita harus melihat, kok Pak Pendeta harus langsung tertulis? Tidak, saya akan katakan ini demi pembebasan. Demi pembebasan. Terkadang kita kelihatan, minta maaf, kebanyakan orang, jangan sampai kita sombong secara rohani, tetapi tanpa sadari kita sudah menjadi hal di dalam keluarga. Banyak seperti itu, kelihatan rohani tetapi tanpa sadari hatinya dikuasai oleh roh spirit yang bukan daripada Tuhan untuk menghancurkan. Iblis kan ingin menghancurkan pakai seseorang. Itu, pakai seseorang. Sehingga suami kok tidak senang, istri tidak senang, anak tidak senang. Terkadang kita harus kembali ke dalam hadirat Tuhan dengan kerendahan hati, dengan tulus. Roh Kudus tolong singkapkan apa. Tapi ini menjadi doa saya. Ketika sebelum hari Minggu saya berdoa, Tuhan, hari Minggu ini gue Samuel sama Pak Samuel akan ibadah. Itu menjadi doa saya. Jujur aja, ya saya jujur. Saya jujur. Doa, puasa, bukan doa, puasa. Saya harus bayar harga. Sampai istri saya, jujur aja ya, istri saya itu sampai agak gimana dengan saya. Tetapi saya harus ngomong sama istri saya demi pelayanan. Karena saya harus izin. Takutnya dikira saya cuek. Tetapi apapun itu saya udah izin. Akhirnya istri saya sepakat. Oke. Kalau demi pelayanan, oke. Berjalan dengan baik, berjalan dengan luar biasa. Tuhan menyingkapkan ada sesuatu pelayanan yang baru akan terjadi dalam pelayanan ini. Pelayanan pembebasan, pelayanan kesembuhan. Di mana Tuhan memberitahukan saya juga. Mungkin saudara bingung, benar atau tidak? Nanti ada pelayanan di sini, yaitu pelayanan water anointing, pelayanan air urapan. Air urapan. Sebelum itu saya akan lakukan, saya harus berdoa dan air itu akan saya doakan. Dan saudara boleh bawa pulang. Saudara bisa kasihkan kepada orang yang sakit untuk minum air itu. Tetapi bukan air jampi-jampi. Jangan saudara usah menghidupi, tidak. Tetapi air anointing atau air urapan atau air kesembuhan itu alkitabiah. Bagi saudara, karena ini terbatas, mungkin saya tidak bisa hadir, tetapi lewat air itu saudara bisa meminumkan kepada orang yang sakit dan imani dan yakin percaya orang itu sembuh. Tetapi ingat baik-baik, kalau itu pelayanan ini nanti saya akan lakukan doa itu untuk air anointing atau air urapan, jangan sekali-sekali saudara jual beli. Saudara berikan dengan cuma-cuma. Apa yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, kasih dengan cuma-cuma. Gitu. Kita kembali firman Tuhan. Oke, itu rahasia firman Tuhan yang saya sampaikan. Di mana roh Tuhan singkatan pada saya tentang keluarga dari Samuel. Tuhan sudah membebaskan roh itu. Tinggal bagaimana kita membawa hidup kita. Jangan lagi memberi ruang kuasa gelap itu untuk menyerang. Gitu. Saya percaya anak dari Samuel akan dipulihkan. Dari yang pertama laki-laki itu jangan takut, tetap doakan. Sepakat suami istri untuk berdoa. Dan yang perempuan bahkan anak yang paling bungsu Tuhan akan berkati menjadi anak berkat dalam masa depannya. Apapun itu yang Tuhan ingin pakai. Puji Tuhan, mari kita dalam 2 Tawarik pasal 25.
Haleluya. 2 Tawarik pasal 25. 2 Tawarik pasal 25 kembali. Nanti pelayanan ini akan membawa dampak di dalam kehidupan pelayanan kita, membawa pelayanan di dalam hati kita. Di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dan juga nanti ada pelayanan air anointing, air urapan ini. Ada sisi-sisi orang akan berkata negatif, tetapi ini adalah Alkitabiah. Dan saya sudah terima ini daripada Tuhan, saya gumuli. Ada bahasa-bahasa negatif yang akan kita dengar, tapi mereka akan melihat bagaimana air urapan itu adalah Alkitabiah dan mereka akan menerima. Tetapi dimulai daerah kita terlebih. Jadi saya rindu setiap orang-orang daerah ini yang sakit, doakan mereka, kasih air itu. Jangan minta dibayar, iman, percaya, dan kasih air putih itu air putih biasa. Kita doakan dan kasih. Air itu bukan hanya untuk menyembuhkan, tetapi orang yang kerasukan setan akan dibebaskan. Gitu. Haleluya. Kita terlebih dahulu baca di dalam 2 Tawarik pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke ayat yang ke minta maaf. Ayat yang ke 5 sampai ayat, kita lompat ya, karena ini terlalu panjang, kita lompat tadi kita singkat, tetapi nanti saya sedikit padatkan cerita ini supaya kita pahami. Terus ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Tawarik pasal 25 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-16. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh seluruh orang Israel, orang Yehuda dan Benyamin berdiri menurut kaum keluarganya masing-masing di bawah para kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 taruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Ayat 6. Selain itu, ia menyewa 100.000 pejuang yang 100.000 pejuang yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak stok. Di sini di mana Raja Amasya sedang mengalami suatu peperangan, tetapi kita akan lihat ketika mengalami peperangan ada suatu bangsa ingin menyerbu kerajaan Israel bagian selatan, yang dimana ibu kotanya di Yerusalem. Raja Israel bagian selatan ini, yaitu Raja Amasya ingin menyewa, ingin bersatu dengan Raja Israel bagian utara. Coba kita pakai logika. Kalau kita minta bantuan kepada tentara lain, boleh tidak secara manusia? Cara dalam ilmu ilmu pertahanan kita lagi terhimpit, perlu enggak? Boleh enggak kita minta bantuan sama tentara bangsa lain, negara lain? Bisa, oke. Udah apa, kita pakai logika. Tetapi ini firman Tuhan kita akan lihat. Bukan berarti saya larang, bukan berarti firman Tuhan larang, tetapi ada sesuatu yang kita akan lihat. Ini tentang kehidupan, kerohanian kita. Kita akan lihat. Selain itu, ia menyewa ayat 6, selain itu, ia menyewa 100.000 pejuang yang gagah perkasa dari Israel bagian utara, kerajaan Israel bagian utara, dengan bayaran 100 talenta perak. Ayat 7. Ketika Raja Israel bagian selatan, Raja Amasya meminta bantuan, bahkan dibayar supaya mereka membantu tentara-tentara Israel bagian selatan. Ayat yang ke-7. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya, yaitu Nabi Tuhan. Haleluya. Kepadanya berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung, garis bawahi, bergabung dengan tuanku, karena Tuhan tidak menyertai orang Israel." Nah, Israel yang mana? Yaitu Israel bagian utara. Karena pada zaman 2 Tawarik pasal ini,
yaitu di mana mereka sudah terbagi dua tentang kerajaan mereka. Kerajaan Israel bagian selatan, ibu kotanya Yerusalem. Lalu kalau kerajaan Israel bagian utara, ibu kotanya Samaria. Nah, di mana Tuhan berkata Tuhan tidak menyertai kerajaan Israel bagian utara, yang di mana ada 10 suku, mereka semua hatinya tidak berpaut kepada Tuhan. Tidak berpaut kepada Tuhan, hatinya tidak bersandar kepada Tuhan. Beda dengan orang Israel bagian selatan, yaitu yang ibu kotanya di Yerusalem, di situ ada bait suci. Mereka berpaut kepada Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara bisa tangkap nggak arti ini? Loh, orang Israel kan umat pilihan Tuhan, betul? Tetapi pertanyaannya, tidak semua orang Israel hatinya berpaut kepada Tuhan. Coba saudara tarik ke sekarang. Apakah semua orang Kristen hatinya berpaut kepada Tuhan? Sama enggak? Tidak semua orang yang di dalam gereja itu, kita katakan, saya bukan hakim. Tidak semua orang yang di dalam gereja, walaupun banyak gereja besar, pertanyaan, apakah semua orang-orang mereka ini berpaut kepada Tuhan hatinya? Menjadi tanda-tanya kan? Orang yang berpaut hatinya disandarkan kepada Tuhan, di dalam kesulitan tetap mencari Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Kalau orang yang hatinya benar-benar bersandar kepada Tuhan, di dalam keadaan apapun tetap mencari Tuhan, tidak mencari ilah lain, tidak mencari Allah lain, tidak mengandalkan kekuatan duniawi, tidak mengandalkan kekuatan manusia. Di dalam kelemahan apapun sebagai anak Tuhan, orang Kristen yang benar, saya katakan kita orang Kristen yang telah dibenarkan oleh karena Kristus Yesus, maka kita harus tahu kebenarannya, yaitu kita harus tetap mencari Tuhan di dalam keadaan apapun. Jangan kita dipengaruhi. Kalau ada orang Kristen, perhatikan kembali, kalau ada orang Kristen yang datang kepada kita dan diajak, kamu tidak ada masalah, yuk cari berdukun. Saudara sudah diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa membedakan roh tersebut. Orang ini bukan ada di dalam kuasa Roh Kudus, tetapi ada di dalam kuasa kegelapan. Kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk dapat membedakan roh. Karunia membedakan roh ini penting untuk pelayanan, untuk pelayanan sebagai jemaat Tuhan. Saudara pemimpin, jadi pemimpin itu bukan pendeta, tetapi saudara dan saya adalah pemimpin yang dipilih Tuhan. Amin. Saudara pemimpin yang dipilih Tuhan menjadi partnernya Allah. Saudara pemimpin, kenapa kok saya dibilang pemimpin? Kita anak-anaknya Allah. Allah adalah raja. Amin. Kita perlu memiliki karunia membedakan roh. Kalau ada orang Kristen mengajak kita, yuk berdukun, cari orang pintar, saudara harus peka. Jangan langsung, yaudah, ayo. Jangan. Karena masih ada, tidak perlu kita sana-sana, tidak perlu kita bicara tentang daerah Menjalin, tidak perlu kita bicara daerah Mempawulu, tidak perlu. Daerah kita aja. Daerah kita berbicara tentang lingkungan kita. Kita sedang bagaimana berdoa supaya daerah Templok ini banyak diselamatkan. Tuhan ingin memakai saudara untuk menjadi alatnya Tuhan. Lewat apa? Berdoa supaya saudara menjadi saksi, memberitakan kebenaran tentang Yesus, berdoa untuk melawan spirit yang ada di tempat ini, yaitu roh-roh jahat yang ada di daerah ini, yang mempengaruhi, yang merusak setiap keluarga, merusak setiap pribadi orang. Saudara yang Tuhan pilih. Jadi semua karena kasih karunia Tuhan. Kita kembali ke firman Tuhan. Kenapa Tuhan melarang orang Israel bagian selatan, Raja Amazia, untuk bersatu dengan tentara-tentara Israel yang bagian utara? Karena tidak bisa kebenaran bersatu dengan kegelapan. Karena orang Israel bagian utara, arah hati mereka bukan kepada
Tuhan yang benar. Firman Tuhan berkata, kegelapan tidak bisa bersatu dengan terang. Kita adalah anak-anak terang. Tidak bisa. Tidak bisa. Jangan sekali-kali kita mengikat atau bersepakat dengan hal yang bukan berasal daripada Tuhan, bukan dalam hal kebenaran dan firman Tuhan. Karena masih banyak orang-orang Kristen yang ingin bermufakat atau ingin mengikat perjanjian juga dengan kuasa kegelapan. Bagaimana Pak Pendeta? Buktikan Pak Pendeta. Ada. Masih banyak. Ini realita di lapangan. Orang Kristen kalau ingin kerja, tiba-tiba minta tolong nanti pergi ke dukun, minta kekuatan supaya dibawa ke dompet, supaya kalau pergi kerja enggak diapa-apain. Ilmunya pakai kertas putih taruh di dompet. Apakah itu orang Kristen yang benar? Coba. Ida ada enggak ilmu seperti itu? Ada. Enggak. Tapi yang warna merah, warna biru ada di dompet. Wah, haleluya. Haleluya, supaya tidak pegang. Kita tidak apa. Jadi begini. Ada orang Kristen pas ingin kerja karena takut minta ilmu supaya kalau kerja nanti di dompeng. Kan kebanyakan gitu. Saya katakan pekerja dompeng ini paling banyak ini. Punya ilmu seperti itu. Pelindung supaya tidak celaka, supaya dilindungi. Tapi akhirnya apa? Banyak yang tewas kena Kenapa? Timbunan. Jadi tidak kuat itu. Masa tidak kuat dengan pasir? Pasir lebih kuat timbun langsung mampus. Iblis itu licik. Seperti iya tapi mencelakakan, membinasakan. Saudara, apakah saudara punya ilmu kebal? Ada. Ilmu kebal ini ada dua kemungkinan. Ilmu kebal dari setan atau ilmu kebal dari Tuhan. Saya tidak pakai mic. Karena ini juga bisa berbicara kepada orang-orang yang saya katakan tidak. Saya tidak mau menghakimi, itu urusannya mereka. Karena mereka yang berurusan. Tetapi kalau mereka ada yang dari mereka percaya kepada Tuhan dan dibebaskan dikatakan itu, saya bersyukur. Saya berdoa, jujur aja. Saya sedang bergumul. Suatu saat saya akan berdoa. Bukan suatu saat, tetapi saat ini saya berdoa supaya saya tidak pakai mic ya. Pertama tidak pakai mic. Supaya Panglima Cila bertobat, terima Yesus sungguh-sungguh. Itu menjadi doa saya. Dia punya kebal boleh, tetapi ilmu kebal urapan dari Roh Kudus yang murni dari Tuhan. Tidak apa. Saya berdoa supaya saya katakan supaya dia dipakai dari Panglima Cila menjadi Panglima Tuhan untuk memberitakan Injil untuk orang-orang Dayak. Itu adalah doa kita. Kita perlu orang-orang Dayak dipakai Tuhan untuk membawa pembebasan mereka. Iya. Dimulai anak daerah. Saya memperkatakan, saya ingin rindu supaya anak daerah bisa melayani daerah mereka sendiri, supaya membawa pembebasan kepada keluarga mereka yang orang Dayak. Itu kan seperti siapa? Seperti Dautoni. Kenal pendeta Dautoni? Dautoni adalah seorang dukun yang terkenal. Sampai dikatakan saking kuatnya, saya bilang setan itu kuat, tidak. Saking dia dulu sebagai dukun, yang ada orang Indonesia minta disantet yang dari Amerika, itu dibikin gila. Bayangkan ilmunya bisa tembus sampai ke Amerika. Itu di dalam roh. Karena saya katakan alam roh itu nyata. Dibikin sinting, dibikin gila tuh orang Indonesia minta supaya orang di Amerika itu, orang sama-sama Indonesia pembisnis itu dibikin gila. Tembus, jadi gila, itu kesaksiannya dia. Akhirnya dia apa? Kalahnya lawan Gilbert Lumendo. Pendeta Gilbert Lumendo. Gilbert Lumendo ingin dicobai oleh KKR. Dia udah siapkan segala mantra segala macam diserang. Mental, dia jadi gila 1 tahun.
Dia coba ingin serang di Gilbert dong mental ilmu jadi gila 1 tahun. Dalam 1 tahun dia jadi pendeta, Tuhan tangkap. Dia tahu tipu muslihat kerja iblis karena awalnya pekerjaan di situ. Itu yang saya maksudnya itu sih. Karena saya mendapat ini. Karena itu Panglima Zila tahu tentang bagaimana kerja dengan kuasa jahat setan iblis. Tuhan ingin pakai dia, ingin membongkar seluk-beluk pekerjaan setan supaya orang Dayak jangan sampai jatuh masuk dalam jerat iblis. Saya kenapa tidak pakai ini? Karena kita harus berhikmat. Karena belum tentu semua orang bisa terima. Tetapi jemaat tempat ini saya mohon jangan disebarluaskan. Jangan disebarluaskan. Ini lagi direkam ini. Tidak apa-apa. Saya berdoa. Bukan saya rekam, bukan disebarkan ke media sosial, nanti saya edit karena perlu berhikmat. Ini perang dalam roh. Jadi begini saudara, kenapa Tuhan melarang orang Israel, Raja Amasya tidak boleh bersatu? Karena roh mereka tidak bisa bersatu. Tidak bisa. Jadi kita yang sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita adalah bait roh. Kita ada rumahnya Tuhan. Jangan jadikan rumah Tuhan jadi rumahnya setan. Jangan, kita kan baitnya Allah, rohnya Allah. Jangan izinkan bukan roh Allah tinggal. Mana? Mungkin misalnya saya ngomong sama Pak Samuel, datang Pak Samuel ya. Kita tanya, Pak Samuel punya rumah, tiba-tiba ada orang lain masuk, suka enggak tanpa izin? Enggak suka kan? Orang lain masuk, sembarang masuk, suka enggak? Pasti marah, dibilang pencuri, asal-asal masuk, enggak ada izin, enggak ada ini. Karena Pak Samuel pemiliknya. Demikian juga kita yang miliki hidup kita adalah Yesus. Tuhan marah kalau bukan Dia yang tinggal. Roh Kudus adalah roh Yesus. Firman Tuhan ada katakan di dalam Kisah Para Rasul. Roh Kudus itu adalah Yesus juga. Kehadiran Roh Kudus, kehadiran Yesus. Jadi mari, jangan lagi kita bersekongkol dengan kuasa kegelapan. Jangan kita mudah dipengaruhi, diajak oleh seseorang. Mari, saudara, saya berdoa supaya Tuhan berikan saudara karunia membedakan roh. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saudara diberikan hikmat untuk dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik. Justru karunia hikmat ini akan aktif. Itu lebih mantapnya lagi ketika saudara ada masalah. Karunia hikmat ini akan aktif dengan luar biasa. Bukan berarti tidak ada masalah itu tidak aktif. Saya katakan yang lebih aktifnya waktu saudara ada masalah. Di situ iblis ingin coba menyerang saudara, ingin melemahkan saudara. Dan disitulah karunia hikmat Tuhan bekerja. Ini dari Tuhan atau tidak? Saya melangkah ini, Tuhan tolong berikan hikmat-Mu supaya dapat mengambil keputusan yang benar, yang baik. Contoh, Salomo diperhadapkan dengan 2 masalah, 2 wanita dan 1 anak. Yang satu ibu yang palsu, yang dua ibu nangis. Raja, merebutkan 1 anak. Tetapi luar biasanya Salomo punya hikmat dari Tuhan. Dikatakan begini, raja langsung ngomong begini, hai pengawal, tentara, ambil bayi itu, potong belah 2 supaya dibagi. Mereka ibu ini tidak tahu, mereka semua yang nonton tidak tahu itu cara bagaimana menyelesaikan masalah. Sehingga dikatakan apa? Disuruh potong bagi 2, yang kepala untuk ibu. Tapi akhirnya apa? Dia tahu ibu yang asli tidak mungkin tega supaya anaknya dibunuh. Seorang ibu itu punya naluri, tidak mungkin dari kandungan dibuat benih, hatinya itu menyatu dengan benih bayi itu sampai keluar. Seorang ibu itu luar biasanya. Pak, sampai anak di Jakarta misalnya itu kalau sakit tiba-tiba hati ibu tuh kok kenapa ya? Telepon sakit karena ada apa? Konek. Hati ibu dengan anak itu yang paling kuat dibandingkan ayah. Ya saya berani katakan itu. Hati seorang ibu itu paling kuat koneknya dengan anak kalau jauh. Kalau ada apa-apa anak di luar sana pasti kita terbawa. Kenapa ya? Kok enak ya?
Kenapa? Dari kecil, dari itu sudah kita yang rasakan. Nah, kembali ke firman Tuhan tadi, sampai di mana? Boleh tambahkan sampai di mana? Oke, gini. Dari Salomo. Ketika mau dipotong, ibu yang asli bilang jangan. Berikan aja kepada ibu yang palsu. Karena ibu ini tidak tega, anak aslinya mau dipotong depan matanya. Akhirnya Salomo tahu. Stop. Saya udah tahu ibu yang aslinya mana. Berikan kepada ibu yang ini. Ibu yang palsu, mewek dan tidak tahu mau buat apa, karena kepalsuannya udah tersingkap. Hati-hati. Di akhir zaman seperti itu, kita perlu hikmat Tuhan untuk dapat menyelesaikan masalah. Tidak semua tindakan kita itu berasal dari Tuhan. Banyak orang berkata ingin melangkah sembarangan, tetapi tidak bertanya, Tuhan, boleh tidak saya melakukan ini? Boleh tidak saya bertindak seperti ini? Boleh tidak saya seperti ini? Apakah kita ada seperti itu selama ini? Atau kita asal langsung melangkah aja? Hati-hati. Kita perlu hikmat Tuhan. Kadangkala kehancuran terjadi di dalam orang Kristen karena apa? Berusaha mengandalkan hikmatnya sendiri. Hikmat daripada dunia. Sehingga apa yang dia kerjakan tidak berhasil, tidak sesuai yang dia inginkan. Mungkin dunia katakan seperti ini, tetapi Tuhan belum tentu. Jujur aja. Dan pada akhirnya Raja Amazia berkata, dia udah, kalau itu pesan Tuhan seperti itu, akhirnya dia tidak mau bersatu walaupun udah dibayar. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Kita kan lihat di dalam ayat yang pertama. Jikalau mereka bergabung, bagaimanapun tindakan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan mencampakkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan mencampakkan. Untung Raja Amazia tidak bersatu dengan Raja Israel bagian utara. Kalau sempat bersatu spirit mereka, artinya yang orang baik tiba-tiba Raja Amazia ini tidak taat apa yang disampaikan Tuhan, artinya dia coba menyatu dengan yang tidak baik, akan mengalami kekalahan, bahkan kerugian. Kita perlu ada nabinya Tuhan. Kita perlu ada gembala, ada hamba Tuhan. Seorang nabinya Tuhan itu penting di setiap daerah. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan mencampakkan. Saudara, perhatikan, jangan salah paham dengan apa yang di kalimat ini. Ketika saya renungan ini apa maksudnya? Kalau orang pasti baca ini, begitu jahat ya Tuhan mencampakkan. Saudara bisa tarik, dia adalah Bapa. Dia tahu apa itu yang baik. Kalau anaknya udah melakukan kesalahan, wajar aja apa itu satu kali, dua kali nggak mau dengar, 3 kali wajar aja. Akhirnya tangan seorang bapak itu mukul, nggak sampai tidak sampai mengambil nyawanya atau tidak sentil telinganya supaya tahu kenapa papa seperti ini, kenapa papa sentil telinga kamu, kenapa mama cubit kamu, supaya kamu jangan main ke situ. Kalau kamu tidak papa mama ingat, tidak papa pukul, pasti kamu kalau tidak diingatkan dan dilihat dari pukul, udahlah situ udah dalam, airnya arus kuat, pas kalau jatuh nggak tahu bagaimana. Betul? Tidak ada orang tua yang tidak mengasihi anak-anaknya. Jadi banyak anak-anak yang salah memahami. Mama marah-marah, pukul papa, pukul aku. Tidak disadari bahwa itu bagian kasih. Tujuannya untuk supaya kita tidak celaka. Kadang-kala orang Kristen seperti itu. Kalau orang Kristen masih kerohaniannya bayi. Tuhan tegur, bukan Tuhan maksudnya jahat, Tuhan tegur untuk supaya dia akhirnya ngomong, Tuhan jahat, kenapa begini, buat aku miskin, buat ini segala macam. Nggak tahu rencana Tuhan kenapa yang terjadi. Ternyata orang
orang ini udah terlanjur, aku mau sombong karena harta yang udah Tuhan berikan, kekayaan udah berikan, akhirnya sombong, akhirnya lupa, sehingga Tuhan izinkan, Tuhan ambil kembali, supaya apa? Jangan terlalu dalam jatuh di dalam dosa kesombongan. Bukan berarti Tuhan buat miskin, tidak. Tuhan tidak pernah membuat miskin, tidak. Itu dari didikan Tuhan, tetapi Tuhan sanggup memulihkan kembali kondisi kita. Seperti Raja Amazia, untung kalau dia ini akan dicampakkan supaya dia sadar dan mengingat kesalahan saya yang membuat seperti ini. Kadangkala kita belajar segala sesuatu jangan menyalahkan Tuhan, tetapi kita belajar mengintrospeksi, mengapa saya demikian, mengapa saya demikian, mengapa saya seperti ini, kok dampaknya seperti ini. Akhirnya, oh iya, ini karena kesalahan saya. Saya coba melangkah tanpa pimpinan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, tanpa berkata dengan Tuhan, ingin mencoba mendahului Tuhan dengan kekuatan kita melangkah. Jangan seperti itu. Jikalau mereka bergabung, bagaimanapun tindakan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan mencampakkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan mencampakkan. 9. Lalu kata, dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel, jawab abdi Allah itu, yaitu Nabi Tuhan, Tuhan dapat memberikan lebih dari itu kepadamu. Begini maksudnya. Kalau toh dulu kita pernah melakukan itu, yang dulu kita pernah mengikat perjanjian dengan kuasa gelap, tidak dosa lagi melakukan yang sama, tinggal. Sekalipun saudara sampai pernah bayar berjuta-juta untuk dukun supaya melindungi, udah tinggalkan. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan bisa balikan berlipat-lipat kali ganda. Ada masuknya lain. Jadi kita bertobat dari sikap hati yang seperti itu. Jauhkan, jangan mengikat perjanjian dengan kuasa kegelapan. Ada berkat di mana saya katakan. Contoh, sifat. Saudara diberkati oleh siapa? Tuhan. Betul? Tuhan yang memberkati. Jadi uang saudara itu berkat dari Tuhan. Artinya juga itu kudus, betul? Betul enggak? Tuhan itu kudus, jadi pemberian daripada itu suci. Andai kata ada orang yang minta di rumah saudara, minta uang supaya beli babi, beli ini, supaya tujuan apa? Ini dan itu supaya nanti dipersembahkan kepada setan. Boleh enggak uang itu digunakan seperti itu? Kita boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Saya akan memberitahukan tentang hikmat daripada Tuhan. Boleh enggak? Berkat Tuhan itu kan suci, kudus. Terus kita gunakan kepada yang salah, boleh enggak? Dosa lah punya berapa? Berkat Tuhan itu suci, betul, kudus. Tetapi kalau kita bayar kepada perempuan nakal itu boleh enggak? Enggak boleh. Terus kita gunakan, udah tahu narkoba itu jahat, kita boleh nggak berkat Tuhan itu gunakan itu? Kita bukan hanya itu saja, banyak untuk membayar seseorang mau membunuh apapun, melakukan kejahatan. Kalau udah kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu ini berkat ini dari Tuhan. Jadi kita minta daripada Tuhan, jangan sampai meleset berkat itu kita salah gunakan. Kita sebagai orang Kristen tahu, kita memiliki berkat daripada Tuhan, dan jangan sampai menyalahgunakan berkat itu dengan sembarangan. Pak Pendeta, bagaimana soal berkat? Tuhan berikan hikmat. Kadang-kala banyak orang Kristen jatuh dari berkat Tuhan. Saya berani katakan, banyak orang Kristen jatuh daripada memperkaya diri sendiri. Pendeta udah ada mobil 1, minta mobil 2, udah kurang 1, mobil 3, berjibun-jibun mobilnya. Nggak tahu ada orang yang kesusahan, yang dimana pendeta harus dapat membantu menjadi contoh bagi jemaat. Nggak salah pendeta punya mobil untuk tugas
pelayanan, tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah mempersalahkan. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan pelayanan yang sejati membantu anak yatim piatu dan janda-janda tua yang tidak mampu bekerja. Itu menjadi visi misi kami di pelayanan ini. Kalau pelayanan ini diberkati, jemaat Tuhan tempat diberkati, lihatlah jemaat tempat ini yang sudah janda-janda yang tua. Saudara punya program sebagai jemaat, kumpul uang, nanti hari Paskah atau akhir bulan baru kita lihat, kita data mana yang janda-janda tua yang benar-benar janda tua ya, yang janda-janda tua yang perlu dibantu. Beli beras, beli 1 dos mis, dikasih sama jemaat yang benar-benar janda. Bukan hanya jemaat tempat ini. Lihat kalau kita ada berkat lebih, jemaat tempat ini berkati Tuhan. Kumpul uang, lihat cari benar-benar janda di sini. Nggak usah seluruh tempat. Yang naik indong dulu, kita lihat yang data yang kecil. Bagi. Tuh. Berkat mereka. Itu saya katakan, saya berani katakan kepada jemaat. Apakah 10.000 membuat saudara miskin? Memberikan 10.000 membantu orang miskin itu apa membuat saudara menjadi miskin? Justru orang yang berat kasih 10.000 padahal masih banyak, itu adalah orang yang miskin. Betul enggak? Sepakat enggak dengan omongan saya? Sepakat enggak? Justru orang yang susah kasih 10.000 padahal ada yang di 100.000, 10.000 enggak mau beri. Justru orang-orang itulah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kata firman ada. Kita akan lanjut. Tetapi ini yang pertama, kita jangan bersatu dengan orang yang punya spirit yang bukan daripada Tuhan. Saya tidak perlu tafsirkan banyak-banyak. Kita lihat ayat ke-14. Amasya kembali setelah mengalahkan ayat ke-14. Nah, terjadi peperangan lagi. Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu. Ia membawa pulang berhala Bani Seir dan mendirikannya sebagai ilah-ilahnya. Inilah yang terjadi. Awalnya bagus dan akhirnya diakhiri. Ia sujud menyembah kepada ilah-ilah itu dan membakar kurban untuk mereka. Kan ada bunyi firman Tuhan seperti ini. Dimulai dari roh, diakhiri dengan daging, kedagingan. Jangan yang kita mulai dari roh tiba-tiba diakhiri dengan kedagingan. Itu ada firman di dalam kitab Galatia, dalam kitab Roma, jelas. Lalu apa? Menyalalah ketika Amasya dan tentara Israel bagian selatan berpaling hati, tidak setia, atau bahasa kerennya sekarang selingkuh. Yang dulu dengan Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel selingkuh dengan berhala. Ya wajar aja. Coba yang bapak-bapak di sini. Ini saya pakai bapak-bapak. Pak Icum, contoh ini, maaf ya. Ini cuma bapak-bapak. Kalau Pak Icum ada cowok lain, marah enggak? Cemburu enggak? Marah. Cemburu. Biarpun yang udah tahu begini cemburu. Pak Samuel, kalau Samuel ada cowok lain, cemburu enggak, marah enggak? Marah. Puji Tuhan. Nah, saya tanya Pak Billy, kalau Pak Billy ada cowok lain, marah nggak? Oh, marah. Ini untung nggak ada bapak-bapak yang lain, nggak ada nih. Kemana semua nih? Kalau ada saya mau tanya satu-satu. Ibu-ibu supaya tahu, ternyata sayang. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian Tuhan. Tuhan marah. Tuhan nggak suka. Tuhan marah. Secara rohani kita tidak boleh selingkuh secara rohani, berpaling daripada Tuhan. Menyala murka Tuhan terhadap Amasya dan ia mengutus seorang nabi kepadanya. Kata nabi itu kepadanya, mengapa engkau mencari ilah-ilah suatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsa sendiri? Pertanyaan ini, suatu Allah lain yang tidak dapat melepas bangsanya sendiri, kan bodoh betul? Amasya bodoh. Dikatakan firman Tuhan bahasa aslinya bodoh. Kenapa dia mencari Allah yang dia tidak kenal, tidak bisa bebaskan bangsa sendiri, padahal dia punya Allah yang bisa bebaskan orang Israel dari tanah Mesir, dari tangan Raja Fir'aun, dari tentara-tentara Kanaan yang sebelum mereka menempati tanah Kanaan. Mengapa kau mencari ilah-ilah suatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?
Sementara Nabi berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh? Ini artinya keras hati. Saya percaya jemaat tempat ini tidak ada yang keras hati. Ya, jangan keras hati jadi jemaat. Kita semua. Saya aja sebagai pendeta masih perlu dinasihati oleh gembala-gembala senior. Seperti almarhum Pak Alwan dulu pernah menasihati saya ketika saya ada kesalahan, beliau menasihati. Saya bersyukur ada orang yang bisa menasihati saya. Lebih baik seperti itu, tandanya dia membuktikan kasihnya nyata daripada diam-diam dibiarkan, udah berdosa, udah melakukan kesalahan dibiarkan. Itu bahaya. Banyak, saya aja perlu. Sampai saya bersyukur ada orang dari luar negeri, dari Yunani yang gerejanya CCOAN yang pun pakai, bahkan ada orang Korea selalu menasihati saya tentang pelayanan begini saya terima. Kenapa? Karena dia punya spiritual yang lebih dewasa. Kita perlu dibimbing, dituntun oleh orang yang punya spiritual yang tingkatnya lebih tinggi. Seperti seorang murid, seperti itu. Tidak mungkin seorang ingin mencari ilmu yang di bawah kita, betul? Justru orang yang cari ilmu pasti cari ilmu yang punya ilmu yang lebih tinggi. Itu kerohaniannya lebih dewasa. Gitu. Dan kita semua di tempat ini sama-sama belajar. Jangan keraskan hati. Kalau kita menerima firman Tuhan itu baik makanan keras, terima, kita bersyukur. Haleluya. Maka yang terjadi apa? Setelah itu ia berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah memutuskan untuk membinasakan engkau karena engkau telah melakukan hal itu dan tidak mendengarkan menasihati aku. Dalam itu udah ada dua kesombongan. Timbul ketidakkesetiaan, kesombongan, keangkuhan dari Raja Amazia dan orang-orang Israel. Maka ayat ke-17 sampai ayat yang ke-28 tidak perlu saya baca. Disitulah dampak dari kesombongan rohani daripada Raja Amazia, kehancuran. Firman Tuhan katakan kesombongan, keangkuhan awal dari kehancuran. Tetapi di dalam surat 1 Petrus pasal yang berapa? Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang dimana Tuhan akan meninggikan engkau. Rendahkan hatimu, dirimu di tangan Tuhan di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan, akan memulihkan kembali keadaan kita. Gitu. Jadi kita boleh belajar dari kehidupan Raja Amazia. Kita petik yang baiknya, yang tadi dalam ayat itu, ayat yang kelima sampai ayat yang keberapa tadi tentang supaya tidak bersepakat, tidak bersatu dengan orang-orang yang punya spirit yang bukan daripada Tuhan atau bertolak belakang, karena itu akan merugikan kita. Karena firman Tuhan katakan sesuatu yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Itu banyak itu terjadi. Contoh simpel sebelum saya akhiri, anak kita ini kan yang nyata, yang kelihatan. Coba saudara lihat kuasa gelapan yang kelihatan nyata pekerjaannya. Anak kita dari kecil kita didik doa dengan baik luar biasa. Tetapi ketika beranjak dewasa, karena ada suatu komunitas dia masuk ke kelompok itu, akhirnya rusak. Kebiasaan yang baik itu yang kita berikan dari kecil itu tiba-tiba beranjak dewasa karena masuk ke suatu komunitas yang salah, akhirnya rusak. Kebiasaan yang baik dirusak oleh kebiasaan yang buruk karena komunitas tadi. Kenapa ini terjadi? Karena spirit daripada anak ini belum siap dalam peperangan rohani. Tetapi kita tak berdoa supaya banyak anak-anak Tuhan yang dipulihkan, supaya banyak anak-anak Tuhan yang kembali. Kita punya kesaksian masing-masing. Saya juga dulu punya kehidupan yang kurang baik. Tetapi ketika saya dekat sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan apa yang buruk, yang tidak baik, secara berlahan demi berlahan Tuhan kikis, Tuhan kurangi, Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan dikit demi sedikit, sehingga tidak instan saudara. Untuk menjadi orang sempurna itu tidak instan, perlu proses. Kebiasaan buruk kita ini perlu dihilangkan asalkan kita ada di dalam Roh Kudus dan firman. Kalau orang keras hati tidak mungkin hidupnya dapat diubahkan. Seperti Fir'aun sampai berapa kali ditegur Tuhan lewat mujizat, ada kodok, ada apa lagi, pasir, ada nyamuk, masih keras hati. Sampai akhirnya apa? Anaknya mati pun
Enggak berubah. Akhirnya apa? Mati ditelan air laut. Di situ kuman. Allah nasihat itu luar biasa. Pertama dengan kata-kata, terus tiba-tiba dengan 10 tanda mujizat, tanda tulah. Pernah ada bertobat-tobatnya, masih keras kepala. Akhirnya apa? Mati karena keras hatinya sendiri. Menyerang. Udah tahu ini yang menyertai orang Israel ini bukan Allah sembarangan, ini Allah hidup. Orang Israel, orang Mesir itu melihat ada tiang awan, tiang api, udah melihat, tetapi tidak sadar yang menyertai mereka itu Allah yang besar. Tetap menyerang. Yang Raja Mesir lawan ini, Fir'aun Mesir ini bukanlah orang Israel, bukan Musa, tetapi itu Tuhan. Nah, artinya begini, saudara. Apapun masalahmu, problema yang kita hadapi, tetaplah rendahkan hatimu, yaitu berdoa. Ketika saudara berdoa dan mengangkat tangan, saudara berkata pada Tuhan, aku menyerah. Artinya kita sadar, kita tidak mampu. Maka ketika saudara berlutut dan berdoa mengangkat tangan, disitulah Allah yang menggantikan saudara berperang. Sebesar apapun Goliat yang kita hadapi, kalau Tuhan yang sudah di depan kita menggantikan posisi kita, maka kemenangan demi kemenangan yang kita terima. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Besar menyertai kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Haleluya. Kuduskan hati kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu.